Kisah Nabi Hud alaihi salam merupakan kisah singkat yang memiliki banyak sekali amanat moral yang dapat kita petik. Jika pada konten sebelumnya kita telah belajar mengenai kisah Nabi Daud alaihi salam, maka saat ini kita akan belajar kisah Nabi Hud alaihi salam. Nabi Hud merupakan keturunan dari Nabi Nuh. Seiring berjalannya waktu, keturunan Nabi Nuh tersebut semakin berkembang. Kemudian lahirlah bangsa yang disebut kaum Ad yang bermukim di daerah pegunungan Al-Ahqaf yang terletak antara Yaman dan Yordania. Sebagian besar kaum Ad masih menyembah berhala dan Nabi Hud diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi nabi untuk mengembalikan kaum Ad ke jalan yang benar. Kaum Ad dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebidang wilayah yang sangat subur dengan tanaman-tanaman yang senantiasa tumbuh subur. Mereka bahkan dapat bercocok tanam dan membuat perkebunan sendiri sehingga memperoleh hasil pertanian dan perkebunan yang berlimpah ruah. Kaum Ad bertubuh tinggi, besar, kekar dan kuat. Mereka juga berumur panjang, memiliki peradaban yang maju, karena telah mampu mengolah pertanian. Bahkan, tanah yang mereka olah dapat dijadikan pahatan-pahatan tanah untuk dijadikan rumah. Namun, keperkasaan mereka tidak berarti mencerminkan akhlak yang baik. Mereka meninggalkan ajaran nenek moyang dengan tetap membuat patung-patung berhala untuk disembah. Nabi Hud alaihi salam berpesan kepada seluruh kaumnya untuk berhenti menyembah berhala dan kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, beliau juga meminta supaya mereka tidak hidup dalam keserakahan atas karunia yang Allah telah berikan. Seorang yang beramal saleh terkadang memang lebih sering dipandang sebelah mata. Mereka dianggap berlebihan atau berdusta. Itu pula yang terjadi pada Nabi Hud. Bukan saja perkataannya tidak dihiraukan, tetapi juga dituduh sebagai pendusta. Berulang kali Nabi Hud mencoba untuk berdakwah namun berkali-kali pula mereka menolaknya. Bahkan, mereka semakin berani hingga menentang beliau dengan azab yang pernah dikatakannya saat menyampaikan dakwah. Nabi Hud menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan murka kepada siapa saja yang menyekutukannya. Kaum Ad menjadi bosan dengan seruan Nabi Hud. Mereka meminta agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan azab yang sering beliau katakan. Baiklah jika demikian, ujar Nabi Hud. Sesungguhnya, aku bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akan disaksikan olehmu sekalian bahwa kalian tidak akan dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Nabi Hud terus berdakwah kepada kaumnya untuk segera memohon ampun dan bertobat. Namun kaum Ad tidak mau mengikutinya. Allah memerintahkan supaya Nabi Hud meninggalkan daerah Al-Ahqaf tersebut bersama beberapa para pengikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera mendatangkan azabnya bagi kaum Ad. Pada suatu ketika, wilayah kaum Ad dilanda kemarau berkepanjangan. Selama beberapa tahun, hujan tidak turun, mengakibatkan kekeringan dan kelaparan di mana-mana. Daerah Al-Ahqaf dilanda kemarau panjang yang sangat lama, sehingga banyak hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan yang mati akibat kekurangan air. Sekeras apapun Nabi Hud memberi peringatan, kaum Ad tetap saja berpegang teguh menyembah patung berhala. Kemudian langit menjadi gelap dan sayup-sayup terdengar angin bertiup kencang. Udara terasa dingin. Lihat, azab itu ternyata berupa akan turunnya hujan. Kaum Ad begitu senang menyambut hujan yang mereka kira akan segera turun itu karena dapat membasahi kembali tanah dan lahan mereka yang selama ini kekeringan. Hujan itu ternyata tak kunjung datang. Justru angin yang dari awal bertiup menjadi semakin kencang hingga 7 hari lamanya. Angin kencang itu menghancurkan segala sesuatu di wilayah Al-Ahqaf termasuk para kaum Ad. Bencana angin kencang tersebut berlangsung selama 7 malam 8 hari dan mengakibatkan seluruh kaum Ad yang berada di wilayah Al-Ahqaf binasa. Mereka mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon korma yang telah kosong, lapuk. Al-Quran Surat Al-Haqqah 69 ayat 7.
Nabi Hud alaihi salam dan para pengikutnya yang selalu taat beribadah dan menjalankan perintah Allah semasa hidupnya terselamatkan. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk segera menyingkir dari Al-Ahqaf, Nabi Hud bermukim di daerah Hadramaut. Beliau hidup tenang dan damai di sana bersama para pengikutnya itu hingga wafat pada usia 472 tahun. Pesan moral dari cerita anak Islami ini adalah, kisah Nabi Hud alaihi salam adalah kesombongan yang diperlihatkan kaum Ad. Dan itu semua hanya membawa mereka pada azab Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu jauhilah sifat sombong, angkuh, curang dan hasad. Terima kasih sudah menyimak kisah Nabi Daud alaihi salam. Sampai jumpa di kisah nabi-nabi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.